Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasin Abdullah Firlando dengan NPM 233010037. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang negara dan konstitusi. Nah, di sini kita akan membahas nih bahwasanya ada pengertian negara, konsep konstitusi, fungsi konstitusi, serta isi pokok pembukaan UUD 1945 dan bentuk sistem pemerintahan di Indonesia. Secara umum, negara adalah alat atau kewenangan yang mengatur persoalan bersama atas nama masyarakat, di mana menurut Soltau dan Lasky, negara merupakan masyarakat yang terorganisir dan dengan kekuasaan yang sah dan bersifat memaksa. Sementara menurut Logman, negara adalah organisasi masyarakat manusia, dan Prof. Mr. Sunarko menekankan bahwa negara memiliki alat pelengkap untuk mengatur masyarakat, bahkan dengan paksaan jika diperlukan. Artinya, kekuasaan merupakan ciri utama yang membedakan negara dengan organisasi lainnya. Negara menggunakan kekuasaan untuk menjalankan kehendaknya. Nah, di mana kata konstitusi berasal dari bahasa konstituer yang berarti membentuk. Jadi, konstitusi merupakan peraturan dasar dalam pembentukan suatu negara. Istilah ini sering disamakan nih dengan undang-undang dasar. Namun secara praktiknya konstitusi memiliki arti lebih luas karena dapat mencakup hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, menurut Katchewer, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan menjalankan pemerintahan. Jadi kesimpulannya, UUD adalah konstitusi tertulis, sedangkan konstitusi juga mencakup nilai dan norma dasar yang tidak tertulis. Di Indonesia, dasar negara termuat dalam pembukaan UUD 1945, khususnya pada alinea keempat, yang menegaskan bahwasanya kemerdekaan Indonesia disusun dalam suatu undang-undang dasar. Menurut Jim Lee Asiki, konstitusi berdiri di atas 3 kesepakatan atau konsensus. Yang pertama, ada tujuan dan tujuan bangsa. Kedua, pemerintahan yang berdasarkan pada tujuan dan konstitusi. Dan yang ketiga adalah kesepakatan tentang struktur dan hubungan antar organisasi negara serta dengan warga negara. Setiap negara membutuhkan konstitusi sebagai landasan agar pemerintahan berjalan tertib dan tidak semena-mena. Lord Acton merupakan pernah berkata, power tend to corrupt, but absolute power tend to corrupt absolutely. Artinya, konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan nih. Nah, menurut Maria Budiarjo, fungsi konstitusi mencakup pertama, mengatur organisasi negara dan pembagian kekuasaannya. Yang kedua, menjamin hak asasi manusia. Yang ketiga, menetapkan prosedur perubahan undang-undang dasar. Keempat, menetapkan hal-hal yang tidak boleh diubah seperti dasar. Indonesia sendiri menganut sistem presidensial sesuai amanat UUD 1945. Nah, di mana sebagai kesimpulan, negara dan konstitusi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sekali lagi, tidak dapat dipisahkan karena negara membutuhkan konstitusi agar kekuasaannya dapat dijalankan secara adil dan sesuai dengan hukum. Konstitusi menjadi pedoman untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Terima kasih. Cukup sekian video yang bisa saya presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.